Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 31 sampai 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nah, ini adalah cerita yang sederhana tetapi sungguh harus kita pelajari. Dikatakan bahwa Yesus mengajar. Yesus mengajar setiap hari Sabat, Yesus mengajar. Dan akibat pengajarannya dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Perhatikan di sini mereka takjub mendengar pengajaran Yesus sebab perkataannya dikatakan penuh kuasa. Jadi Yesus mengajar dan orang-orang takjub bukan karena pengajarannya bagus. Bukan karena pengajarannya itu membuat orang bisa berkata, wow bagus, wow luar biasa. Tidak. Tetapi orang-orang takjub karena dikatakan perkataannya penuh kuasa. Ya. Bukan pengajarannya membuat orang semakin pandai, semakin mengerti. Tidak. Yang membuat orang takjub kata-katanya penuh kuasa. Dan bagaimana Yesus bisa mempunyai perkataan yang penuh kuasa ini? Bahkan ayat 36 itu berkata begini, alangkah hebatnya perkataan ini. Ya. Sebab dengan penuh wibawa atau otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Pengajaran Yesus membuat orang takjub. Perkataan Yesus dikatakan penuh kuasa. Jadi pengajarannya bukan hanya membuka wawasan, bukan hanya enak didengar, bukan hanya membuat orang mengerti, tetapi yang membuat takjub, orang-orang mengenal perkataannya dahsyat, perkataannya penuh kuasa. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita kembali kepada ayat yang ke-17. Lukas 4 ayat 17. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi lihat di sini bahwa perkataan Yesus penuh kuasa karena Roh Tuhan itu ada padanya. Roh Tuhan ada padanya dan Tuhan Allah telah mengurapi dia. Roh Tuhan ada pada Yesus dan Allah mengurapi dia. Nah, selalu ketika kita berbicara pengurapan itu hubungannya dengan tugas.
bukan hanya sekedar membuat kita merinding, bukan hanya sekedar membuat tangan kita merasa panas, ada getaran-getaran, bukan itu pengurapan. Ketika pengurapan diberikan pada seseorang berarti ada tugas yang akan mengikutinya. Ketika Daud diurapi maka Daud menjadi raja. Pengurapan menjadi raja. Ketika Harun diurapi maka dia menjadi imam. Jadi ada tugas yang harus dilakukannya. Di sini ketika Yesus itu diurapi, lihat tujuannya. Ia telah mengurapi aku untuk, ya, kalau Anda perhatikan di sini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan selalu melalui pemberitaan, melalui suara. Nah, lihat di sini menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Allah telah mengutus aku untuk kembali di sini pengajaran lagi, memberitakan. Tadi menyampaikan, sekarang memberitakan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kemudian yang ketiga, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lihat di sini dikatakan untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan dan seterusnya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika seseorang diurapi pasti ada tugas yang menyertai. Bukan kita hanya senang, saya sudah diurapi selesai, kemudian merasa aman, tidur di rumah, bekerja dan hanya itu. Percuma. Kalau kita lihat di sini Yesus diurapi untuk menyampaikan, untuk memberitakan sehingga dalam pengurapan Yesus menyampaikan, dalam pengurapan Yesus itu memberitakan, dalam pengurapan dia mengajar dan orang-orang bisa tahu, wow, perkataannya penuh kuasa. Ya. Ada sesuatu yang membuat orang itu mendengarkan Yesus tidak terasa waktu berjalan. Ya. Sehingga bahkan kita pernah membaca ketika perumpamaan 5 roti, bukan perumpamaan, cerita bagaimana Yesus mencukupi 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus. 3 hari loh mendengar pengajaran Yesus. Apa tidak kelamaan? Apa tidak bosan? Kalau bukan karena perkataan Yesus diurapi, tidak mungkin mereka bisa tahan 3 hari. Bahkan kemungkinan ya mereka itu sehari tidak makan 3 kali loh ketika mengikut Yesus. Karena dikatakan mereka pada akhirnya kelaparan. Ya. Apa yang membuat orang bertahan 3 hari hanya mendengarkan khotbah? Kalau bukan pengurapan. Kemudian berita apa? Berita atau lebih tepatnya berita bagaimana sehingga orang itu bisa betah. Ya. Berita bagaimana? Berita di sini dikatakan ketika Yesus menyampaikan kabar baik, berita baik kepada orang-orang miskin, orang miskin itu mendapatkan pengharapan. Ya. Imannya bangkit untuk mendapatkan kelimpahan. Ketika Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang tawanan itu dibebaskan. Ya, sesuai dengan pemberitaannya. Ketika Yesus memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang buta itu bisa melihat. Itu loh yang terjadi. Ketika Yesus memberitakan kepada orang-orang yang tertindas,
orang tertindas itu mendapatkan kelegaan. Ketika Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan itu sudah datang, maka rahmat belas kasihan Tuhan diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Jadi bukan hanya sekedar teori bahwa Yesus menyampaikan pesan Tuhan dan pesan Tuhan itu harus dialami oleh yang mendengarnya. Jadi bukan hanya membuka wawasan tetapi membuat orang mengalami apa yang Allah ingin lakukan. Artinya, berita dari Yesus itu sederhana. Kalau Anda perhatikan kan di dalam Matius pasal 5, 6, 7. Itu khotbah di bukit. Bukankah sangat sederhana? Bayangkan khotbah di bukit bisa berjalan beberapa hari. Itu berarti kan setiap Yesus menyampaikan satu masalah, maka masalah itu akan dialami dan mengalami penyelesaiannya. Setelah itu Yesus mengajar lagi mungkin, kemudian dialami. Dan bagaimana kalau ditambah dengan kesaksian, sehingga ini berjalan beberapa hari, bukan hanya 2 jam. Ya. Bahwa dalam pengurapan orang akan betah. Walaupun tidak semua. Ya, ketika orang-orang mendengarkan pengajaran atau pesan dari Paulus, dikatakan bisa sampai tengah malam. Ya. Sampai Etikus kemudian ketiduran. Untungnya yang lain berarti lebih banyak daripada yang ketiduran. Ya. Jangan sampai juga di gereja lebih banyak yang tidur daripada yang melek. Ya, kalau hanya 1, 2, Alkitabiah. Ya, Alkitabiah. Walaupun nanti yang ketiduran mati juga. Ya kan? Etikus mati. Bersyukur masih bisa dibangkitkan. Jadi yang sering ketiduran jangan berkata, alah mati pun bisa dibangkitkan. Iya kalau bisa dibangkitkan. Ya, ya. Jadi yuk kita lihat kembali pembahasan kita. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Pengajaran yang bagaimana? Hanya berita kok. Pengajaran yang bagaimana? Hanya berita, hanya menyampaikan kabar. Kamu buta, Tuhan ingin dan akan menyembuhkan kamu. Nah, dan orang buta itu didoakan sembuh. Hanya seperti itu. Orang yang tertindas, Yesus hanya menyampaikan Allah akan memberikan kelepasan bagimu. Dan itu yang terjadi. Betapa luar biasanya. Sekarang jarang kita mendapatkan hamba Tuhan yang mengajar seperti Yesus ini. Kita hanya mendengar khotbah yang bagus, yang lucu, yang padat, tetapi tidak ada isinya. Bukan padat berisi, padat tidak ada isinya. Kenapa saya katakan padat tidak ada isinya? Tidak ada yang mengalami khotbahnya. Yesus tidak seperti itu. Sangat sederhana tetapi orang-orang mengalami apa yang disampaikannya. Itu yang disebut perkataan penuh kuasa. Bahkan kita menemukan banyak pengkhotbah tidak menyampaikan berita Injil seutuhnya. Artinya mereka hanya memberikan pengharapan, tetapi mereka tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu dosa. Jadi banyak sekali pengkhotbah itu tidak menyampaikan tentang dosa, tentang bahayanya dosa, akibat dosa. Hanya. Mereka hanya menyampaikan tentang pengharapan Allah baik, memberikan masa depan yang baik. Seorang hamba Tuhan yang terkenal yang akhirnya masuk ke dalam penjara karena masalah penggelapan uang, disebut pendeta tertawa. Ditanya, sampai ditanya,
Bapak Pendeta, mengapa Anda tidak pernah menyampaikan tentang dosa, tentang neraka, tentang hari penghakiman? Mengapa? Dan pendeta ini tidak menjawab, melarikan diri daripada orang yang mewawancarai itu. Awalnya dia senang pendeta itu, dipancing dengan bawa buku, ya, yang mau mewawancarai bawa buku minta tanda tangan. Oh, senang kan? Oh, kemudian ditanya, Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya, kenapa Bapak tidak pernah menyampaikan tentang dosa? Dan akhirnya melarikan diri pendeta ini. Dan sekarang tidak bisa melarikan diri. Ya kan? Bahwa banyak orang yang menyampaikan berita Injil. Iya. Tetapi sepenuhnya atau tidak. Ya. Lalu untuk apa anugerah kalau dosa tidak? Kalau tidak ada. Kalau dosa tidak diberitakan berarti kan anggap berita dosa itu tidak ada kan? Jadi sangat disayangkan banyak hamba Tuhan itu tidak memberitakan tentang dosa, tentang bahayanya dosa. Sehingga otomatis kalau tidak memberitakan tentang dosa dan bahayanya dosa, maka tidak akan diberitakan tentang pertobatan. Ya kan? Hanya memberitakan masa depan yang baik. Masa depan yang baik. Terus seperti itu. Sehingga gereja akhirnya kekurangan kuasa. Kita mempunyai pengkhotbah yang lucu, banyak. Kita mempunyai pengkhotbah yang pandai mengulas dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tidak menyalahkan. Tetapi kalau tidak ada kuasa yang mengikutinya, kalau kita tidak menyembuhkan orang sakit, tidak melayani pelepasan, tidak mengusir setan, maka kita tidak akan bisa seperti ini yang disebutkan. Sebab perkataannya penuh kuasa. Bahkan Yesus pun didatangi oleh seorang panglima kan. Dan panglima itu berkata, cukup katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Berarti kan perkataan Yesus penuh kuasa dan dipercaya. Nah ini yang kurang. Ayo di momen hari Pentakosta ini. Mari kembali kepada gereja mula-mula. Kembali kepada pelayanan Yesus. Bahwa ketika roh Allah ada pada kita. Ketika kita diurapi. Maka pasti kuasa itu akan menyertai kita. Sehingga perkataan kita penuh kuasa. Ayat 32 kembali, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah lihat di sini, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Artinya bahkan di rumah ibadah tidak semua orang itu bebas loh, mengalami kebebasan. Di sini disebutkan ada yang kerasukan setan. Ada yang suka berbuat dosa walaupun sembunyi-sembunyi. Ada. Ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang homo. Ada penyanyi rohani yang homo. Ada. Ya. Mereka beribadah, iya. Mereka melayani, iya. Jangan heran sebab di sini pun disebutkan di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Lihat. Bahkan dalam rumah ibadat pun ada orang yang kerasukan setan. Ada orang yang terikat oleh roh-roh jahat. Yang jadi masalah di dalam rumah ibadat itu
ada orang yang berkuasa atau tidak. Ada orang yang punya otoritas dan kuasa Allah atau tidak. Bersyukur pada waktu itu ada Yesus yang perkataannya penuh kuasa dikatakan. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini orang yang kerasukan dan ada di dalam rumah ibadat. Dan rumah ibadat itu menjalankan ibadat. Sudah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun seperti itu. Bahwa orang-orang yang terikat oleh roh jahat. Mungkin bertahun-tahun pergi ke tempat ibadah, beribadah, tetapi tidak mengalami kelepasan. Sudah berapa tahun ini terjadi? Bukankah hal itu harus ditangisi? Bukankah hal seperti ini kalau terjadi di gereja harus ditangisi juga? Seseorang berkata pada saya, enak di Pamekasan daripada di Surabaya. Surabaya, Jakarta apalagi dikatakan. Pemain musik WL itu sama-sama sibuk seperti pengkhotbah. Jadi habis mereka main di satu gereja, mereka harus pergi ke gereja lain untuk main lagi. Karena mereka bayaran semua. Jadi jarang ada gereja yang pelayan-pelayan Tuhannya itu jemaat di gereja tersebut. Semuanya bayaran. Dan kalau semua bayaran, bagaimana bisa kuasa Allah, kekudusan Allah ditegakkan? Mereka hanya dibayar. Mau pelayanan dimanapun, terserah mereka. Bukan gereja yang menentukan. Ya. Kalau gereja tidak sanggup bayar, ya tidak terima pelayanan mereka. Sehingga sebenarnya banyak gereja itu hanya mempunyai suara. Suara tanpa kuasa. Ya. Banyak. Rame tok tetapi tidak ada manifestasi kuasa Allah. Seseorang menghubungi saya. Pak Yusa, apakah bisa melayani anak saya pelepasan? Oh bisa. Anaknya ibu mau apa tidak? Ya itu Pak pasti tidak mau. Iya. Kalau begitu ibu doa aja supaya hati anak ibu itu lembut dan mau didoakan. Pak Yusa bisa doakan gudang saya sedang membangun gudang. Yang saya mau tekankan begini, ada apa orang Surabaya kok harus ngundang saya untuk mendoakan gudangnya untuk ngusir setan itu loh. Ya. Bahwa saya selalu katakan, tidak semua gereja itu ada kuasa dan mengizinkan kuasa Allah bekerja. Tidak semua. Yang heran, yang aneh, yang bahkan gila. Kalau seseorang sudah beribadah di sebuah gereja, di mana kuasa Allah dinyatakan, kemudian bisa pindah ke gereja yang kering. Berarti kan selama orang itu ada di gereja di mana kuasa Allah itu dinyatakan, mereka itu tetap dalam ikatan mereka. Mereka tidak terbuka untuk menerima manifestasi kuasa Allah dalam hidupnya. Saya tidak habis pikir kalau orang dari gereja yang hidup, yang kuasa Allah dinyatakan, Pantekosta, misalnya karismatik, pindah ke gereja yang hening. Yang Yesus sudah tidak menyembuhkan lagi. Yang Yesus tidak membuat mujizat lagi. Saya heran bisa pindah ke sana. Baiklah dengan alasan, oh iya karena ceweknya ada di sana.
Kalau sampai Yesus bisa ditukar oleh cewek, betapa rendahnya Yesus yang engkau sembah. Perhatikan, sangat rendah Yesus yang kau sembah. Berarti Yesusmu beda dengan Yesus kita. Di mana kita tidak akan pernah menukar Yesus. Karena Yesus sangat berharga. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dalam rumah ibadat bukan hanya orang kudus, orang merdeka. Ternyata ada orang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Dari gaya bahasanya ini, setan itu sebenarnya tidak suka loh ada berurusan dengan Yesus. Setan sebenarnya tidak suka berurusan dengan orang yang punya otoritas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia pasti kalah. Ya. Sehingga setan ini bertanya, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kalau versi saya, sudahlah jangan ikut-ikut. Ini bukan urusanmu. Kami itu mau merasuki siapa kan terserah kami. Kamu tidak usah ikut-ikutlah. Yang jadi masalah, hari itu Yesus hadir di Bait Allah itu. Yang jadi masalah kan itu, Yesus hadir. Kalau Yesus tidak hadir, orang terikat, dikuasai oleh roh jahat, terikat dosa yang sangat mengerikan, mau terlibat perdukunan, roh jahat berkuasa atas dirimu, tidak masalah. Selama Yesus tidak hadir. Yang jadi masalah sekarang, setelah sekian lama aman-aman saja, Yesus sekarang hadir. Ya. Ada orang-orang sekarang itu yang begitu pahit hatinya. Ibadah kok loncat-loncat. Ibadah seharusnya kan tenang. Ya. Tidak usah banyak gerak. Oh iya karena terikat. Ya kan? Kalau diikat Anda harus diam. Bayangkan orang yang terikat berminggu-minggu lah. Tidak usah bertahun-tahun. Kemudian bebas. Dan Anda suruh duduk tenang. Tidak bisa, sudah lama ingin bergerak. Jadi, kalau orang bisa tanpa ekspresi ketika Tuhan hadir, ada yang salah. Kalau ada hadirat Tuhan, orang-orang tidak meresponi misalnya dengan menangis, dengan tertawa, dengan berteriak, kekaguman. Ada yang salah pasti. Berarti kita hanya punya liturgi, tidak punya Tuhan. Karena ketika kita sendiri pun, ya mungkin beberapa orang atau semuanya pernah mengalami, ketika sendiri pun kita bisa merasakan ketika Tuhan hadir dan tiba-tiba air mata mengalir. Tidak mungkin ketika Tuhan hadir tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin. Kalau memang tidak pernah ada sesuatu yang terjadi, saya pastikan karena Tuhan tidak hadir. Pak, tapi ini gereja. Tapi Tuhan tidak hadir. Karena di padang gurun pun, ketika Yakub menyadari kehadiran Tuhan dalam mimpinya, dia berkata, tempat ini tempat yang dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena Allah hadir. Ya. Awalnya Yakub tidak menyadari bahwa Tuhan hadir di sana. Sehingga enak aja, dia capek, dia ambil batu, dia tidur. Tetapi ketika dia sadar Tuhan hadir di sana, dia bangun, dia buat mezbah. Lihat di sini. Bahwa ketika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan,
tindakan kita akan sembrono. Seenaknya sendiri. Berbuat dosa tanpa rasa takut, tanpa merasa bersalah. Saya ingat dulu, kita kan sering undang hamba-hamba Tuhan yang bersifat kenabian. Oh, kalau sudah mau datang itu, saya sama istri saya ini rutin doanya. Ngaku pokok dosa yang pernah saya ingat, saya akui. Lo daripada tegur di depan jemaat. Ya kan? Daripada ditegur di depan jemaat. Artinya apalagi kalau Tuhan hadir, bukankah kita akan hati-hati sekali? Ya. Di sini lihat Tuhan hadir dan setan berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Sederhananya, jangan ikut-ikut, gitu loh. Kalau Yesus ikut-ikut, habislah setan. Ya, jangan ikut-ikut. Engkau datang hendak membinasakan kami. Lah, bahasanya coba lihat. Pesimis sekali loh setan di hadapan Yesus. Jangan sampai jemaat Tuhan pesimis di hadapan setan. Karena ibadah yang lalu kita sudah bahas. Bapa dan Yesus tinggal di dalam kita. Ya. Dan kemudian ditambah lagi kita adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal dalam kita. Bayangkan dengan satu pribadi yaitu Yesus saja, setan itu takut. Sekarang Tuhan dalam kepenuhannya, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal loh di dalam kita. Ayatnya kan ada kan? Tinggal di dalam kita. Kan lucu kalau sampai kita ini takut sama setan. Melewati kuburan misalnya kan sudah ancang-ancang. Ya kan? Kalau naik sepeda motor sudah gasnya itu tambah kencang. Ya. Itu takut. Mungkin kelihatannya lucu, tetapi saya mau katakan Anda berdosa kalau itu yang Anda lakukan. Anda berarti tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalammu. Bayangkan Tuhan diajak takut-takutan sama kita. Takut sama setan. Padahal ayatnya di sini, engkau datang hendak membinasakan kami. Loh, setan sudah tahu kalau ketemu Yesus dia pasti kalah. Ya. Sehingga bahasanya jelas di sini, bahasa kekalahan. Engkau datang untuk membinasakan kami. Ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Perhatikan kata yang kudus, kudus. Anda mau mengusir setan, berhadapan dengan setan, Anda harus menjaga kekudusan. Tanpa kekudusan, Anda akan kalah atau perkataan-perkataan Anda sekeras apapun. Pakai mic yang terbaik sekalipun, setan tidak akan pergi. Ya. Kudus. Saya bukan hanya berbicara tidak berbuat cabul, tidak berzina, kekudusan. Kekudusan itu dalam segala hal. Tidak mata duitan, tidak bermewah-mewah, tidak berpesta pora, tidak iri hati, tidak benci, tidak pahit hatinya. Semua itu kudus. Bahwa memang untuk melayani pelepasan, kita sungguh-sungguh harus menjaga kehidupan kita. Tetapi enaknya juga pelayanan pelepasan kita selalu bersiaga. Enaknya itu. Ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Lihat ketika setan berbicara, Yesus katakan diam. Yesus tidak mau meladeni. Sekarang terbalik pendeta-pendeta itu.
setannya diem, diajak ngomong. Siapa namamu? Ya kan? Oh, mic-nya dikasih lagi. Siapa namamu? Kemudian jawab, setan, Lucifer, ya kan? Dari mana kau masuk? Setannya dikasih mic. Ya. Sudah berapa lama kau ada di dalam orang ini? Jawab lagi setannya. Yang masalah adalah setan itu disebut pendusta. Ya kan? Kok bisa percaya sama pendusta itu loh? Ya kan? Oh, seru pakai mic dikasih setannya. Saya mau katakan sekalipun itu pendeta terkenal, Anda jangan ikuti. Yesus katakan diam, bukan diajak ngobrol. Ya, bukan diajak ngobrol. Kemudian di dalam perjanjian lama disebutkan, terkutuklah orang yang berbicara dengan arwah. Secara sederhana terkutuklah orang yang berbicara dengan setan. Ketika Saul berbicara dengan roh yang disebut roh Samuel, dan semuanya sepakat itu setan yang menyamar. Setelah itu Saul mati. Apakah kebetulan banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak disangka-sangka tiba-tiba jatuh dalam dosa? Mati mendadak. Pertanyaannya begini, apakah mungkin mereka dulu melayani pelepasan dan mereka ngomong-ngomong sama setan? Sehingga waktu berjalan dan mereka hidup dalam kutuk, tiba-tiba mereka jatuh dalam dosa. Tiba-tiba mereka sakit dan sakitnya tidak tersembuhkan. Tiba-tiba mereka mati mendadak. Apakah mungkin? Ya kan? Salah satu penyebabnya adalah ketika mereka melayani pelepasan, mereka ngomong-ngomong sama setannya. Di dalam Alkitab Yesus selalu berkata, diam. Yesus tidak pernah meladeni. Ya. Paulus tidak pernah berbicara dengan setan. Petrus tidak pernah berbicara dengan setan. Sekarang banyak pendeta disiarkan di YouTube, bicara, ngajak. Setannya tidak ngomong aja diajak ngomong. Ya. Kalau ini kan setannya yang ngajak ngomong dulu. Tapi Tuhan tidak mau. Diam. Ya, diam. Seperti yang saya katakan, saya ceritakan, saya belajar pelepasan dari almarhum Bapak Joko Triasmoro. Ketika dia mengusir setan, dia tidak pernah bertanya, siapa namamu? Tidak. Dia cukup tahu dan dia langsung usir. Sehingga saya tanya, Pak kok bisa tahu? Dia jawab, pokoknya tahu Sat. Dan saya ikuti dia. Ketika saya ikuti dia terus, saya sudah menebak ketika melayani pelepasan, oh ini roh ini. Ya. Ternyata Pak Joko kemudian usir roh yang saya sudah tebak. Kemudian saya tebak lagi, pasti roh ini. Dan Pak Joko usir roh yang saya tebak. Dari sana saya belajar kepekaan. Sehingga tidak perlu bertanya. Bahkan seandainya tidak tahu, pokoknya roh jahat, setan, usir aja dalam nama Yesus. Ya. Kan kalau jenderal, mau kopral namanya siapa aja, kalau diusir jenderal harus pergi. Iya kan? Apalagi kalau sampai tahu namanya, wih kopral itu pasti ketakutan sekali. Ya. Tidak ketahuan namanya aja secara umum, kopral itu harus pergi kalau jenderal usir. Nah ingat posisi kita, Tuhan ada di dalam kita dan bersama kita. Bahwa otoritas dan kuasa kita atau yang di dalam kita ini
jauh lebih besar daripada kuasa si setan. Sehingga tidak usah tanyalah. Yakinlah kalau bukan di momen-momen khusus, jenderal tidak pernah tertarik untuk tanya namanya kopral itu siapa. Kecuali momen khusus yang disiarkan. Ya kan? Jadi kita lihat di sini Yesus menghardiknya katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Langsung perintah, bukan bertanya. Saya kalau sudah melihat orang-orang ngusir setan masih tanya, panjang lebar. Saya tidak tertarik sudah. Ya, itu mendatangkan kutuk. Kita berbicara dengan setan itu mendatangkan kutuk. Ya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Mengusir setan itu jangan punya rasa takut. Di sini dikatakan setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Loh ini kan bikin kaget kan? Kemudian pertanyaannya kalau sudah dihempaskan gitu, jangan-jangan gegar otak. Jangan seperti itu. Kelihatannya menakutkan tapi pasti tidak terjadi apa-apa. Di sini dikatakan dan sama sekali tidak menyakitinya ternyata. Loh padahal sudah dihempaskan dikatakan. Tapi kok sama sekali tidak menyakitinya. Ketika saya melayani di Ungaran, saya ingat jelas itu. Seorang pembunuh bayaran yang akhirnya saya ketahui bahwa dia pembunuh bayaran. Ketika saya usir roh jahatnya, dia jatuh dan dia muntah darah. Seperti orang mati sampai para asar itu manggil saya, Pak, coba doakan lagi orang ini. Kok enggak gerak dia bilang. Dan saya hanya angkat orang itu dan orang itu sudah. Sama seperti ketika saya melayani di sawahan, saya mendoakan seseorang, itu muntah darah. Ya keluar darah dari mulutnya. Tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Artinya ketika Anda melayani pelepasan, jangan sampai Anda takut merasa ngeri. Kalau Anda takut dan merasa ngeri, Anda ngusir setan lagi, setan itu diusir sama Anda lagi. Tidak akan pernah keluar. Ya. Anda harus tenang. Mau apapun yang terjadi, Anda harus tenang. Bahkan kalaupun itu memakan waktu berjam-jam, Anda harus tenang. Anda harus punya keyakinan. Pasti setan ini pergi. Ya. Jangan berpikir, kok tidak pergi-pergi ya. Sudahlah saya tutup aja, saya puasa aja dulu. Puasa 3 hari, nanti hari keempat ketemu lagi. Sudahlah, tidak akan pergi juga. Karena Anda sudah kalah dari awal. Ya. Jadi tetap tenang, tetap tenang. Dikatakan setan itu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Semua orang takjub. Bukan karena Yesus mengajar hal-hal yang indah, bukan. Tetapi karena pengajarannya yang mungkin sederhana, tetapi ketika itu bisa dipraktekkan dan terjadi seperti apa yang diajarkan, itu yang membuat orang takjub. Ya. Dan ini waktunya. Gereja kapan akan bangkit? Sedangkan kita melihat dukun-dukun sekarang beraksi sedemikian rupa. Banyak orang Kristen sekarang, saya sekarang yang paling sering sekarang ditanya oleh ibu-ibu, yoga bagaimana Pak? Nah, dan saya selalu katakan, itu dari setan. Semua sikap-sikap yoga itu adalah sikap penyembahan terhadap dewa mereka.
Beberapa kasus saya melayani pelepasan orang yang sudah tingkatnya cakranya itu bisa naik, bisa sampai ngambang. Toh ketika setannya diusir, orang itu dilepaskan dan setannya harus tunduk. Siapa bilang yoga itu tidak ada setannya? Sekarang dipermak sedemikian rupa dengan disebut pilates bukan yoga. Tapi gerakannya posisi-posisi badannya walaupun pakai terbang, pakai tali apa. Itu posisinya posisi yoga. Banyak hal sekarang itu disamarkan. Anda lihat bahkan orang-orang Kristen kan yang main kalau di YouTube begini. Sambil nari-nari itu kan. Akhirnya begini kan. Loh ini apa? Itu kan penyembahan pada setan. Itu mengakui setan. Artinya bahwa banyak orang Kristen yang sekarang tidak sadar bahwa hidupnya itu hidup dalam kutuk. Minimal orang hidup dalam kutuk tidak merasakan lagi hadirat Tuhan. Tidak pernah merasakan teguran-teguran Tuhan lagi. Dibuat sedemikian rupa sampai orang-orang tidak sadar. Mereka sudah bersinah secara rohani. Itu sangat-sangat mengerikan. Lagu-lagu Lady Gaga, ya kan? Wow, sekarang begitu terkenal anak-anak muda. Dan Lady Gaga membuat pertunjukan yang jelas-jelas. Itu adalah ritual penyembahan kepada setan yang dia sembah. Sangat mengerikan. Lagunya enak kata anak-anak muda enak. Dan mereka menyanyikannya. Padahal ada hukumnya di sana. Mengerti atau tidak mengerti yang mendengarkan lagu ini akan terkutuk. Itu hukumnya. Itu sudah dibacakan, diperkatakan oleh para dukun. Jadi ketika album ini belum dikeluarkan, itu sudah masuk di dalam ruangan. Itu ada ritual, para dukun sudah mengucapkan mantra-mantra dan kutukannya. Banyak orang yang tidak mengerti karena banyak pendeta yang tidak mengerti juga sehingga tidak memberitahukan pada jemaatnya. Sehingga tanpa sadar jemaat itu hidup dalam kutuk. Minimal kutuk, saya mau katakan minimal engkau tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Jika engkau hidup dalam kutuk, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Karena kalau engkau dekat, setan tidak bisa menyerang engkau. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, setan tidak bisa menyerangmu. Alangkah hebatnya perkataan ini. Perkataan bagaimana? Perkataan orang yang diurapi. Pengajarannya saya percaya sederhana seperti Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 atau ke-8. Pengajaran Yesus seperti itu, sederhana. Kalau kita kan sekarang enggak kan diajar. Ada orang yang bahasa Ibraninya begini disebutkan. Ya kan? Dari akar kata begini disebutkan. Padahal sampai luar enggak usah Ibrani aja kita sudah sering lupa kok. Khotbah apalagi pakai bahasa Ibrani. Bukan lupa Pak, sekarang pusing. Gitu kan. Baiklah di sekolah Alkitab seperti itu supaya nanti yang ngajar tidak salah. Ya. Tetapi bagi kita yang ada di gereja, kita cukup mendengarkan yang sederhana, bisa dipraktekkan atau terjadi atas diri kita, cukup. Ya, cukup. Itu aja. Alangkah hebatnya perkataan itu. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Lihat, perkataannya penuh wibawa, penuh otoritas dan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita mengacu pada awal-awal cerita Yesus. Maka dikatakan Yesus taat kepada Bapanya
Sehingga dia mau dibaptis. Yohanes sendiri sungkan untuk membaptis. Karena Yohanes tahu dia adalah Mesias, anak domba Allah. Tetapi Yesus katakan, itu untuk mentaati kehendak Bapa. Yesus sendiri bukan orang berdosa, tetapi untuk mentaati. Setelah itu Yesus dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, barulah di sini terjadi perkataannya penuh dengan wibawa dan kuasa, dan ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Bukan hanya berbahasa roh, walaupun bahasa roh tanda awal, saya tetap percaya. Walaupun banyak hamba Tuhan berkata bahasa roh itu dari setan, bahasa roh itu sudah tidak ada, saya tetap percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak cukup sampai di sana, kita harus dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Dipenuhi lagi oleh Roh Kudus sampai kita taat ketika dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus kita sampai dalam taraf kita menjadi tawanan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, baru otoritas dan kuasa ini akan bekerja dalam diri kita. Jadi mari di momen hari Pentakosta ini, banyak gereja mengadakan KKR 10 hari, yang tidak punya dana mengadakan doa 10 hari, ya, yang dananya banyak itu KKR loh tiap hari, ya. Di momen Pentakosta ini, kita pertanyakan diri kita, apakah kita dipenuhi Roh Kudus sekarang? Saya tidak berkata dulu loh. Dulu kita semua mungkin sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi tidak cukup sekali. Ingat ketika para murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus membuat mujizat, kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap, dengan diancam tidak boleh memberitakan nama Yesus lagi. Kemudian Petrus dan Yohanes kumpul dengan orang-orang percaya yang lain, dan mereka berdoa. Dan dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lagi. Artinya tidak cukup satu kali. Anda harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau sudah tidak, mari minta lagi dipenuhi Roh Kudus. Kedepannya tidak semakin mudah, Anda butuh otoritas dan kuasa dari Tuhan. Mau soal perdukunan, santet, ya. Bisnis pun sekarang pakai santet, serangan-serangan santet. Ya. Jadi kalau Anda tahu mungkin Anda merasa tidak enak, sering kaget di jam yang sama, bahkan tidur bangun di jam yang sama. Bukan mau kencing, kaget dan takut, apalagi mendengar suara tar, ya. Berarti Anda disantet. Pak, tapi saya tidak apa-apa. Oh ya, lihat anak-anak Anda atau keluarga Anda. Adakah yang sakit, adakah yang aneh? Tidak ada, Pak. Lihat binatang Anda. Ada yang aneh atau enggak? Tidak ada, Pak. Lihat tumbuhan Anda. Ada yang kering mendadak atau tidak? Ya. Jadi hati-hati di sini bahwa ini masanya setan dilepaskan sehingga perdukunan dengan segala macam bentuknya, baik santet, baik pengobatan dengan ilmu putih dan sebagainya. Ya. Saya kemarin tadi malam di WA oleh seseorang yang saya kenal. Anaknya mau masuk taruna tetapi terkendala ambeien. Dan dia bilang, Pak kalau ini ke dokter, ke rumah sakit, proses kesembuhannya 3 bulan.
Ada pengobatan alternatif Pak, 10 hari. Itu sembuh total. Dan ada yang sudah lulus tidak ketahuan bahwa dia ambeien. Prosesnya bagaimana saya bilang. Proses pengobatannya dan dia kirimkan ke saya. Ada kata dipotong. Itu hanya dipotong kemudian diobati. Pasti lenyap. Saya tanya lagi, dipotong bagaimana? Kan bisa kan pakai roh ilmu kan, pakai roh jahat. Nah itu Pak yang tidak jelas. Kemudian Bapak punya iman atau ragu-ragu. Saya sendiri ragu-ragu. Ya sudah, Alkitab katakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Iya Pak, makanya saya tanya ke Bapak, sudahlah, tidak usah. Lihat di sini bahkan ketika Anda tidak kuat iman, tidak diajar kebenaran, ada jalan alternatif seperti itu. Kalau kita tidak kenal kebenaran, kita akan langsung ikuti. Ya. Tetapi inilah zaman kita. Kita kalau tidak tahu kebenaran, kalau iman kita tidak dipupuk, Anda akan ikut-ikutan. Dan ikut-ikutannya bahayanya, ikut-ikutan di sini mendatangkan kutuk bagi diri kita. Kita akan terpisah dengan Allah dan pada akhirnya kita akan binasa. Hati-hati. Dan tersebarlah berita tentang dia, tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Mari kita melayani beribadah dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Saya percaya kalau kita semua beribadah dengan otoritas Tuhan, gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Lihat ketika Yesus melayani dengan otoritas dan kuasa, tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Ya. Mari bagaimana kerohanian kita. Jangan seperti dunia, Anda harus sudah sepenuhnya berbeda dengan dunia di akhir zaman ini. Ini waktu yang tidak mudah. Ada ayat yang harus kita waspadai. Biarlah orang yang berdosa terus berbuat dosa, yang cemar terus berbuat cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Sekarang kita ada di posisi yang mana? Kalau kita ada di posisi yang cemar, kita akan semakin cemar. Berdosa, Anda tidak bertobat, Anda akan terus semakin berdosa. Tetapi ketika hidup kita benar sekarang, kita akan terus dibenarkan semakin benar. Semakin benar. Kudus, semakin kudus, semakin kudus. Jangan main-main dengan hidup kita. Karena ini waktu-waktu yang menentukan. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, diperlengkapi dengan pengurapan yang akan mematahkan segala kuk atas hidup kita, mematahkan segala kuk atas hidup orang-orang yang kita kenal, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa.